Mohon maaf, Bu. Iya, saya mohon maaf kalau sinyal kurang baik. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan share screen saja atas apa yang kami lakukan di lab kami. Dan perlu diketahui bahwa kami masih diskusi tentang berkelanjutan tentang riset ini, karena riset ini berkaitan dengan mechanism of the molecular basic science. Jadi masih kami sedang kerjakan sampai seperti ini. Baik, pada hari ini kami akan menyampaikan sedikit ilmu tentang apa yang kami lakukan di Molecular Convergent Medical Science. Kami mengambil materi onkologi. Onkologi itu banyak sekali, ada onkologi environment, ada onkologi metabolism, ada onkologi berkaitan tentang imunobiologi. Kami fokus kepada onkologi yang berkaitan tentang epigenetik ya. Kami mengangkat epigenetic regulation of zinc finger protein 36 in non-small cell lung cancer cell line, di mana zinc finger protein 36 ini merupakan salah satu tumor suppressor gene yang sangat rendah sekali ekspresinya di sebagian besar tumor sel. Ya, untuk mengetahui apa itu zinc finger protein 36, zinc finger protein 36 itu merupakan tumor suppressor gene di mana ZFP ini sebenarnya ZFP ini merupakan official name-nya. Kalau tetrapolin itu sering digunakan oleh peneliti lainnya, tetapi menurut literatur yang kami baca mendetail tentang informasi mana yang paling betul antara tetrapolin maupun zinc finger protein 36 itu merupakan ZFP itu merupakan official name dari gene ini. Kita lihat di sini bahwa di normal cell ekspresi ZFP36 ini keadaan normal sekali, di mana salah satu function dari ZFP ini sebagai protein binding element di daerah ARI, adenine rich binding element di sebagian besar onkogen, proto-onkogen, misalkan cyclin D atau vascular endothelial growth factor yang berkaitan dengan inflamasi maupun dengan cell cycle arrest. Tetapi setelah kami menelusuri secara mendalam, kami meneliti bahwa ternyata di sebagian besar cancer cell line itu ekspresi dari ZFP ini sangat rendah sekali dan mengakibatkan ketidakteraturnya atau overekspresi dari gene-gene yang berkaitan tentang inflamasi maupun dengan cell cycle arrest. Ya, misalkan cyclin D dan TNF-alpha. Ketika ZFP ini keberadaannya tidak terekspresi atau rendah sekali, maka gene-gene yang berkaitan dengan inflamasi maupun dengan metastasis itu sangat meningkat sekali. Sehingga terbentuklah tumor suppressor. Sehingga terbentuklah tumor gene ini. Dan sampai detik ini kami tidak tahu mengapa itu terjadi. Dan sebagian besar researcher itu hanya bisa menginduksi semua kompon, molekular kompon atau sebagian drug itu bisa menginduksi ZFP, tetapi tidak tahu mekanisme bagaimana ZFP ini keberadaannya itu sangat rendah sekali di tumor sel atau di cancer cell. Kami menemukan satu paper pada saat kami menelusuri itu, ternyata ZFP ini dipengaruhi oleh epigenetic regulation, di mana salah satu dari agent anti demethylation itu bisa menginduksi
CFP statistik, yaitu dengan azacitidine. Ini di liver bahwa ketika peneliti ini menambahkan azacitidine, boleh itu 1 sampai 2 mikromol itu sering digunakan oleh peneliti. Ternyata keberadaan CFP ini dengan penambahan dari demethylation agent itu meningkat. Dari sini kami berasumsi bahwa CFP statistik ini dipengaruhi oleh epigenetic regulation. Dan atas dasar ini pula saya membuat proposal penelitian saya kepada profesor bahwa salah satu target penelitian kita yang diajukan di Korea itu untuk meningkatkan CFP statistik expression. Dan saya mengambil topik atas dasar keberadaan epigenetic regulation. Menurut literatur yang kami baca bahwa epigenetic regulation itu dibagi oleh 2 kategori, yaitu DNA methylation dan histone modification. Dan sampai detik ini kami tidak menemukan pada masanya ya, pada saat kami research meneliti itu tidak ada hubungannya, tidak ada menemukan bahwa CFP statistik ini berkaitan dengan histone modification. Sehingga kami hanya fokus pada saat itu 1 paper saja di liver cancer cell line itu tahun 2020. Dan pada prosesnya DNA methylation ini dipengaruhi oleh salah satu enzim namanya dimethyltransferase DNA methyltransferase 1, di mana fungsi dari DNT1 ini bertanggung jawab untuk penambahan metil di sitosin nomor 5 di sebagian besar DNA, terutama di daerah promotor. Sehingga kami menyimpulkan bahwa DNT1 inilah yang bertanggung jawab sebagian besar di cancer selain itu, terutama di CFP statistik itu ada penambahan metil. Sehingga yang semula RNA polimerase 2 itu menempel di daerah promotor dengan keberadaan metylasi atau CH3 itu, sehingga tidak ada proses transkripsi dan translasi berlangsung. Dan fungsi dari DNT1 ini adalah maintain DNA methylation pattern di sebagian besar sequence of DNA, terutama di daerah promotor, di sebagian besar tumor suppressor gene. Setelah kami menelusuri bahwa di daerah promotor dari DNT1 itu juga diregulasi oleh transcription factor, yaitu SP1. Dan kami memetakan di DNT1 promotornya itu ada binding site SP1 yaitu sebanyak 3, dan SP1 inilah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan ekspresi DNT1 untuk memetilasi CFP statistik. Dan ini salah satu paper dari kami yang kami baca bahwa di glioblastoma itu SP1 ekspresinya meningkat jika dibandingkan dengan normal sel. Dari sini kami mencoba memetakan salah satu alur penelitian bahwa regulasi dari DNT1 itu dipengaruhi oleh SP1. Dan dengan keberadaan SP1 itu, maka ekspresi dari DNT1 meningkat sehingga mampu menambahkan gugus metil di promotor CFP statistik untuk ekspresinya itu rendah di sebagian besar sel lain. Tetapi keberadaan bioaktif compound, saya ini menambahkan di proposal saya menyampaikan kepada profesor, saya tidak ingin menggunakan AZA itu sebagai clinical practice. Saya menggunakan bioaktif compound saja seperti itu. Kalau AZA itu merupakan drug yang
tidak baik digunakan secara terus-menerus di dalam tubuh kita untuk menekan pertumbuhan kanker dengan meningkatkan demethylation agentnya itu. Tapi saya fokus kepada bioaktif compound, salah satunya adalah resveratrol, itu sebagai demethylation dari daerah promotor dari CFP itu. Dan sebagian besar atas dasar itu kami mencari literatur yang berkaitan tentang resveratrol itu dapat menginhibisi atau menghambat ST1 expression di human cancer cell. Dan di resveratrol juga menemukan bahwa sampai penelitian kami di tahun 2017-15 itu bahwa tidak ada yang menceritakan resveratrol itu dapat menginduksi CFP36 melalui metilasi. Banyak penelitian itu menceritakan setelah resveratrol menginduksi CFP36 dapat menginhibisi pertumbuhan kanker sebagian besar di glioblastoma, tetapi tidak fokus bagaimana mekanisme resveratrol itu dapat menginduksi terutama di transkripsinya itu meningkat dengan penambahan resveratrol. Baik, ini hasil dari kami. Kami sebenarnya pemilihan lung cancer itu terjadi long history. Kami screening semua cancer cell line yang ada di lab kami. Setelah itu kami memilih lung cancer sebagai target kami untuk sebagai dasar mekanisme. Sebenarnya banyak yang kami lakukan di dalam proses screening itu ada ovarian atau glioblastoma atau di bagian ovarian dan di bagian lung cancer dan di bagian bladder cancer. Semua kami analisis karena kami tidak memiliki informasi yang banyak mengenai ekspresi dari ZFP36 ini dipengaruhi oleh epigenetic regulation. Hanya tahun 2010 itu di liver cancer. Oleh karena itu kami screening semua cancer cell di laboratorium kami untuk menemukan data-data yang paling bagus sehingga kami mencari semua data itu untuk sebagai histori kami. Dari sini di gambar A ini adalah data dari PCR kami bahwa di non-small lung cancer itu ekspresi dari ZFP36 terutama di H23 itu sangat rendah sekali jika dibandingkan dengan normal sel. Sehingga cancer cell ini H23 ini sebagai lebih lanjut untuk diteliti selanjutnya. Ketika kami menambahkan dengan AZA sebagai demethylation agent demethylation, itu kami menemukan bahwa AZA ini dapat meningkatkan ekspresi dari CFP36. Dari sini kami menyimpulkan bahwa non-small lung cancer yang kami punya di laboratorium kami itu selnya itu berasosiasi atau memiliki positif sebagai epigenetic regulation dari CFP36. Dan kami sebenarnya awalnya tidak tahu bahwa AZA itu very unstable agent, jadi awalnya kami tidak positif. Kenapa kok tidak positif? Kenapa dicari? Dan ternyata AZA ini sangat tidak sensitif sekali ketika disimpan terlalu lama di -80. Oleh karena itu kami membaca banyak jurnal, ternyata fresh dalam keadaan fresh itu lebih baik digunakan segera mungkin daripada disimpan. Itu yang kami kesulitan pada awalnya, apakah saya yang salah atau prosedur yang salah. Ternyata setelah kami diskusi secara mendetail, ternyata AZA ini sangat unstable dalam keadaan liquid. Dari sini, dari figur A ini kami menyimpulkan bahwa
dengan penambahan AZA sebanyak 5 mikromol selama 72 hour atau 3 hari dapat meningkatkan ekspresi dari CP36. Dan di figur B ini kita menggunakan real time dan kami menggunakan H23 karena H23 itu sangat signifikan increase ketika kami menambahkan agent AZA selama 72 hour atau 3 hari. Atas dasar itu juga kami memetakan promotor region di CP36 itu dan kami memprediksi dengan menggunakan enzim sensitive methylation, di mana ketika mekanismenya itu ketika ada metil di daerah promotor, maka enzim tersebut tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk cutting, untuk membelah atau untuk meng-cut, ya. Seperti itu. Atas dasar itu kami menggunakan enzim sensitive methylation. Sebenarnya banyak kita bisa jalan tempuh untuk mengecek apakah promotor kita itu bisa termetilasi atau tidak. Bisa menggunakan pyrosequencing, bisa menggunakan PCR atau bisa menggunakan real-time PCR. Dan kami memetakan bahwa di dalam promotor CP36 itu ada sitosin guanin itu sebanyak kurang lebih 46 dan kami memilihnya sebagai 4 saja karena keempatnya itu memiliki binding site di daerah promotor dengan menggunakan enzim sensitive methylation. Atas dasar itu kami membaginya sebagai 4, yaitu metil set 1 dan 3 dengan menggunakan enzim sensitive methylasi ICC2 dan metil set 4 itu 4 itu menggunakan H2. Atas dasar ini kami membuat primer untuk mengecek apakah dengan penambahan AZA maupun dengan resveratrol itu dapat menginhibisi keberadaan metilasi atau CA3 di daerah sitosin nomor 5. Di slide nomor 10 ini, setelah kami treatment dengan AZA selama 72 hour, kami melakukan isolasi genomik dan dianalisis keberadaan metilasi apa tidak ketika kita mentreatment dengan AZA. Dari sini kita menggunakan real-time PCR dan kami menyimpulkan bahwa dengan penambahan AZA, CT value di real-time kami itu meningkat ketika penambahan dengan enzim sensitive methylation. Itu artinya kenapa ketika AZA ini ditambahkan di dalam sel kita, maka metilasi di daerah promotor CP36 itu akan menghilang atau tidak ada penambahan metil, sehingga enzim sensitive methylation dapat memotong daerah-daerah yang mereka kenali. Jika dibandingkan dengan kontrol, maka kita bisa menentukan bahwa enzim sensitive methylation itu tidak bisa memotong karena keberadaan metil yang ada di daerah promotor CP36. Dan kami mentreatment apakah resveratrol itu juga meningkatkan transcription level dari CP36 di daerah transkripsinya. Kami memilih sebenarnya sebelum di sini kita melakukan MTT assay untuk menentukan IC50TP-nya itu. Kami tidak memunculkan itu. Kami langsung bahwa IC50-nya itu sekitar 50 mikromol. Ini dilewat dengan DMSO dan DMSO. Kontrolnya itu 0,1% DMSO, sedangkan 5 mikromolnya itu adalah pada penambahan
resveratrol. Dan dari sini kita menyimpulkan bahwa di H23 itu dengan penambahan resveratrol 50 mikromol meningkat beriring dengan penambahan waktu, dan kami tidak menampilkan sampai 72 hour untuk transkripsi, melainkan di translasi kita menganalisis. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa resveratrol itu juga meningkatkan transkripsi dan translation level atas keberadaan ZP36, sehingga kami menyimpulkan bahwa resveratrol itu memiliki kemampuan untuk demethylation agent juga sebagai untuk aktivasi ZP36. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penambahan 50 mikromol, SP1 yang merupakan transcription factor dari DMT1 itu decrease. Itu harapannya dengan decrease-nya atau pengurangan ekspresi dari SP1 itu, maka SP1 tidak memiliki kemampuan untuk binding site di daerah promotor dari DMT1. Sedangkan yang sebelah kanan dari B ini adalah ekspresi dari demethylation agent dari resveratrol, bahwa kita menggunakan real time itu dapat menurunkan metilasi hanya di daerah metil set 1. Sedangkan metil set 2 dan set 3 tidak begitu signifikan untuk bisa diturunkan. Atas dasar ini kami menyimpulkan bahwa resveratrol itu memiliki kemampuan untuk menurunkan ekspresi dari DMTP1 dan meningkatkan ekspresi dari ZP36. Dan belum juga dilaporkan bahwa resveratrol itu dapat menginduksi apoptosis. Kami mencoba untuk menemukan mekanisme bahwa resveratrol itu juga dapat menginduksi apoptosis, tetapi dari sini kami masih mencoba membuat saRNA apakah resveratrol itu depending apoptosis atas keberadaan ZP36, dan kami sedang melakukan itu sampai sekarang melalui diskusi, dan kami sedang mencoba apakah resveratrol itu depending apoptosis tentang aktivasi dari ZP36. Dan juga kami menggunakan flow cytometry untuk menganalisis cycle, karena ZP36 itu aktivasinya akan binding di daerah promotor, di daerah ARI, di associated dengan cycle, bahwa kami mengeceknya terlebih dahulu menggunakan flow cytometry, dapat disimpulkan bahwa resveratrol itu dapat meningkatkan keberadaan sel di G0, G1. Dengan keberadaan ini meningkat, maka sel tidak akan meneruskan atau tidak akan melanjutkan pembelahannya di tahapan selanjutnya. Dan ini figur B ini dapat disimpulkan bahwa resveratrol itu dengan menginduksi ZP, maka ekspresi dari jin-jin yang berasosiat dengan cell cycle maupun dengan inflamasi juga menurun ketika ditreatment dengan resveratrol. Sehingga kami mencoba menyimpulkan bahwa di lung cancer itu bahwa SP1 bertanggung jawab untuk meningkatkan ekspresi DMPT1, dan DMPT1 itu merupakan salah satu enzim yang menyisipkan metilasi atau CA3 di promotor ZP36. Dengan keberadaan metilasi di daerah promotor ZP36, maka ekspresi baik itu transkripsi dan translasi
juga akan menurun. Sehingga yang terjadi adalah cancer progression yang meningkatkan keagresifitasan dari cancer cell tersebut. Berbeda dengan menggunakan resveratrol. Resveratrol itu kami berhipotesis bahwa dapat menginhibisi ST1 dan ST1 ini dapat menghambat DNT1 expression sehingga metilasi yang ada di promotor CP-testis itu menurun sehingga keberadaannya akan meningkat dan ekspresi transkripsi maupun translasinya juga akan meningkat sehingga mampu menekan pertumbuhan kanker di lubang kanker. Dan ini kami sedang melakukan ChIP-assay analisis untuk mengetahui apakah resveratrol itu dapat menginhibisi kemampuan ST1 binding to DNT1 promoter region. Kami sedang melakukan analisis dengan primer, di mana ST1 itu dapat memiliki mengetahui binding setnya itu di mana, sehingga dapat nanti diketahui dengan penambahan resveratrol itu ST1 itu tidak memiliki kemampuan untuk binding, tidak berkaitan dengan ekspresinya. Dan nomor 2 itu setelah kita menemukan di mana titik SP1 itu binding di apakah di SP1 nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami akan melakukan poin mutasi untuk mengetahui sekuen SP1 mana yang paling signifikan dalam menentukan ekspresi dari DNT1 promoter region. Dan ini dari tim kami ber-13 orang, di mana 13 orang itu memiliki topik penelitian tersendiri, dan kebetulan saya sebagai mahasiswa asing di sana memiliki fokus di dalam onkologi yang berkaitan dengan epigenetic regulation. Dan sampai sekarang kami masih berdiskusi lebih lanjut, baik itu masalah research maupun paper kami yang sedang kami tulis bersama-sama untuk dipublikasikan di salah satu jurnal yang kami tuju. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan karena penelitian ini masih berlangsung sampai hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Fudaili. Pak, mohon maaf tadi saya salah sebut jadi Pak Ahmad Fadli. Mohon maaf Pak. Bisa. Menarik ya Bapak. Mungkin sembari menunggu peserta yang lain, mohon sekiranya jika ada pertanyaan langsung, silahkan di screen Bapak Ibu mengajukan tangan. Bisa ditanya langsung ya Bapak. Mungkin sekitar waktunya 10 menit kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan pertama. Atau mungkin yang masih sedang menyambi dengan pekerjaan lain, silakan bisa menanyakan di kolom chat. Sebagai informasi Bapak Ibu, Bu Nurmala sebagai ketua tim sudah membantu men-share tentang presentasi dari Bapak. Mungkin menunggu yang lain nih Pak Ahmad ya, boleh ditanya sama saya nih, karena saya juga dari tadi dengerin. Bapak bekerja sangat biologis banget ya Pak, maksudnya sangat betul-betul detail. Tapi mungkin di awal Pak, bagaimana Pak kecenderungan kanker paru-paru di negara kita, atau mungkin waktu Bapak dulu melakukan risetnya di Korea ya Pak ya. Dan mungkin boleh tahu prevalensi lelaki perempuan lebih banyak mana nih Pak sekarang yang mengidap penyakit kanker? Kayaknya perempuan juga udah baik mulai merokok kan Pak, bukan maskulin aja. Terima kasih Pak, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan ringan dulu Pak. Kalau kami dulu itu awalnya ini historinya seperti ini Bu. Kami tidak tahu bahwa sel kanker mana yang akan responsif terhadap drug kami. Kami melakukan screening sebagian 30 kanker sel lain yang kita miliki, baik itu, tetapi kita screeningnya itu tidak semuanya 1 minggu atau 2 minggu itu per organ.
kami takut ada cross contamination. Itu yang kami khawatirkan. Dan yang kebetulan yang paling responsifnya itu yang baik itu adalah lung cancer, jadi kita menggunakan lung cancer ini. Ya, dan yang kedua, setelah kami mendapatkan hasil yang positif, oh ternyata AZA ini yang paling meningkatkan ekspresi ZEP kita. Baru kita meneliti, ternyata di Korea itu men-nya itu, laki-lakinya itu sebagian besar nomor 1 itu adalah lung cancer-nya. Dan kenapa kok saya menyebutkan non small lung cancer? Ternyata itu ada 2, non small lung cancer sama dengan small cell STLC juga itu. Ternyata non small lung cancer itu menyumbang 80-85% lung cancer yang ada di dunia. Itulah histori dari kami. Sebenarnya kami bukan memilih ya Bu ya, karena ini screening, kami tidak tahu ternyata lung cancer lah itu yang menjadi responsif terhadap AZA dan resveratrol. Saya melalui 2 tahap screening, AZA pertama kali, lalu kalau AZA langsung saya menggunakan resveratrol sebagai menginduksi ZEP juga. Dan kebetulan mungkin rezeki saya juga ya, itu historinya linear. Ternyata AZA dan resveratrol itu dapat meningkatkan H2-3 atau non small lung cancer ini di dalam penelitian saya seperti itu. Dan kami tidak menelitikan awalnya itu memilih breast cancer, memilih glioblastoma, memilih ovarian, tidak seperti itu. Kami screening semua sel yang kita miliki. Karena informasi mengenai metilasi di SCP-titik itu sangat rendah sekali pada kami sedang melakukan penelitian. Seperti itu. Dan kami menyampaikan di paper itu, bukan kami ya, di penelitian sebagian besar itu tidak menceritakan bagaimana mekanisme transkripsi itu dapat meningkatkan ZEP. Mereka cuma resveratrol meningkatkan ZEP, sudah titik, tidak ada mekanismenya secara mendetail. Sehingga kami itu kalau saya tuh sampai 1 tahun itu membaca terus baru melakukan penelitian karena memang sedikit informasi. Dan sebelum kami penelitian itu kami melakukan presentasi penelitian, apakah penelitian kita setuju apa tidak. Itu profesor sangat detail sekali. Kalau kita tidak detail itu sangat berpengaruh pada tahap selanjutnya. Dan satu lagi Bu yang penting itu kita itu melakukan pengulangan sebanyak 10 sampai 9 kali. Karena takut di pertengahan jalan selnya itu nanti berubah, itu yang berbahaya. Itu yang membuat saya itu tidak stres sih, tapi kenapa? Itu juga manfaatnya juga besar sekali. Takutnya di step ke 9, 10 atau 11 itu ternyata kenapa kok berubah, itu yang kami khawatirkan. Karena kita sangat menghargai waktu pada saat kita melakukan penelitian. Dan setiap individu itu memiliki proyek tersendiri. Dan pada saat presentasi tidak ada yang membantu penelitian, tidak ada, kita yang bertanggung jawab. Oleh karena itu yang mudah-mudah itu mungkin rezeki saya ya, karena pada saat awal kedatangan ke sana tidak ada yang berani mengambil epigenetic regulation terutama di peningkatan CP-titik itu. Dan sia-sia sudah saya memberanikan diri, kan tidak tahu 50% berhasil, 50% tidak, saya juga tidak tahu. Juga profesor, semua penelitian tergantung kamu seperti itu. Dan itulah awal dari cerita mengapa kok muncul non small lung cancer itu sebagai awal riset kami. Baik Pak Ahmad, jadi konfirmasi Pak ya, jadi tidak hanya aktif smoker, berarti pasif smoker tadi Bapak bilang juga berisiko Pak ya? Justru risikonya 80% Pak ya untuk yang pasif smoker berarti Pak ya? Itu. Waduh, gawat nih Pak kalau dalam satu ruangan dengan orang perokok. Baik. Tapi sebenarnya ya itu Bu, kami itu ketika saya ditanyai ke Indonesia, apa yang kamu pelajari? Cancer lung gitu, cancer tumor paru-paru, itu seperti apa? Gitu. Saya ini rokok kok sehat-sehat saja seperti itu. Tapi kan saya sebagai ilmuwan kan tidak tahu kapan kita sakit, kapan tidak tahu, tapi cuma mencegah daripada mengobati. Janganlah seperti ini, minumlah hal yang bersifat demethylation agent, misalkan resveratrol atau itu ada turmeric atau yang lainnya seperti itu. Dan kami juga sebagai peneliti tidak berani memvonis bahwa kamu rokok nanti seperti tidak berani. Saya hanya cuma menyarankan cegahlah dulu sebelum hal-hal terjadi yang tidak kita inginkan.
Nah, betul. Seperti itu Baik, Bu jawaban saya. terima kasih Pak Ahmad. Ini Oke, Bu. di chat kita udah ada pertanyaan juga nih Pak. Mungkin bisa Bapak baca langsung sekalian dijelaskan mungkin Pak sekitar waktunya sekitar 6 menit lagi. Silakan Pak, mungkin dilihat di Ini kolom chat kita oke, dari Pak ini Asep Bapak Ridwanullah Asep ya. ya. Ya, bagaimana angka prevalensi angka hipermetriksen pada pasien kanker paru-paru? Yang kedua, sejauh pengetahuan kami, kalau tidak salah sel itu memiliki mutasi. Ya betul, memiliki POC. Apakah ada kemungkinan inhibisi juga dari senyawa yang dianalisis terhadap mutasi? Dan yang ketiga, apakah mitigasi ini bersifat long term ataukah sewaktu-waktu dapat menurunkan atau meningkatkan sesuai dengan progres penyakit? Wah. Oke, yang pertama dulu, bagaimana prevalensi hipermetilasi di sini pasien? Kami itu kesulitan karena CFP statistik itu tidak very unstable ya ketika itu dikeluarkan dari sel itu very unstable karena dia berkaitan dengan fosforilasi mekanisme ya. Dan kami pada saat kami melakukan isolasi genomik itu kesusahan sekali untuk menentukan di pasien itu benar-benar metilasi apa tidak, seperti itu. Dan yang kedua, ketika kami melakukan analisis di pasien kanker paru-paru itu ternyata ekspresinya yang rendah, seperti itu ZP. Tapi kami tidak memiliki, bukan kemampuannya. Apakah saya kurang ahli di in vivo? Itu saya masih perlu mempelajarinya lebih lanjut ya. Tapi ekspresinya ZFP itu di kanker paru-paru itu sebagian besar sudah menurun. Tetapi historinya saya tidak berani ngomong bahwa itu dipengaruhi oleh metilasi karena saya masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menganalisis genomik yang bersifat in vivo seperti itu. Mohon maaf, mungkin saya masih perlu belajar lagi untuk apakah metilasi itu terjadi juga di kanker paru-paru. Dan kami sedang mempelajarinya itu sampai detik ini. Dan yang kedua, sejauh pengetahuan kami tidak salah. Ya betul, memang mutasi I53. Apakah ada kemungkinan inhibisi juga dari senyawa yang dianalisis mutasi? Memang betul itu mutasi ya Pak ya, tetapi kami tidak ingin, bukan tidak ingin ya, hanya fokus kepada ZFP titik, tidak berkaitan dengan yang lainnya. Mungkin itu saya tidak berani berbicara, mungkin jawaban saya itu kita fokus ke ZFP titik yang berkaitan dengan epigenetic regulation. Kalau senyawa terhadap mutasi gen atau yang lainnya kami tidak berani menjawab. Maaf Pak. Dan yang ketiga, apakah mitigasi ini bersifat long term atau itu dapat menurunkan? Ya, kalau kita dapat menginhibisi DNTP1 maupun SP1 itu secara signifikan dengan penambahan resveratrol, itu kemungkinan besar metilasi itu bisa dapat dihilangkan. Oleh karena itu, saya berani menjawab kalau kita di dalam studi kami ini kalau resveratrol itu dapat menginhibisi kita tuh bukan menginhibisi dari SP1-nya. SP1-nya itu dapat menginhibisi binding set ke DNTP1 promotor. Kalau kita bisa membuktikan DNTP1 itu resveratrol itu menginhibisi binding setnya itu ke DNTP1, maka kami bisa menyimpulkan bahwa ini bersifat terus-menerus. Maksudnya dengan resveratrol ini akan terjadi peningkatan CFP fisik dengan regulasi SP1 sama DNTP1 regulation itu. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Pak Ahmad atas paparannya dan juga jawaban dari pertanyaan salah satu peserta Pak Asep Ridwanullah. Dikarenakan tinggal waktu 1 menit lagi, izinkan kami berpindah ke narasumber kedua pada siang hari ini. Tetapi tentu saja Pak Ahmad, kami sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak yang sudah datang dari jauh Pak ya, walaupun lewat Zoom, untuk membagi ilmunya dan pengalaman yang berharga dari Korea. Dan semoga Pak tadi sesuai dengan saran atau informasi dari Ibu Kapusris, siapa tahu Bapak tertarik juga untuk melakukan sebagai visiting researcher
di BRIN, apalagi Bapak kan tentang kanker ya Pak, sekarang benar-benar lagi menjadi pusat perhatian sejak dari minus 20 tahun yang lalu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin dikarenakan keterbatasan waktu, kita belum bisa banyak berdiskusi nih dengan Pak Ahmad. Dengan ini, izinkan kami menginformasikan alamat email Bapak ya Pak ya.